Yang pertama ini untuk pasangan nomor urut 2. Bagaimana tentang teknis program-program yang telah Anda jabarkan tadi? Teknis program yang telah Anda jabarkan tadi. Lalu ini ada kaitannya dengan program-program yaitu kotak aspirasi, bahwa saudara telah membuka kotak aspirasi dan banyak orang yang menyalurkan aspirasi di situ. Itu hal yang bagus. Tetapi bagaimana Anda bakal membuat skala prioritas dari aspirasi-aspirasi tersebut, terutama apabila aspirasi itu saling bertolak belakang? Karena setahu kami tidak ada dialog lebih lanjut tentang aspirasi tersebut. Demikian untuk nomor. Cukup Mas, pertanyaannya silakan dijawab. Terima kasih. Terkait program ya, ini mungkin bisa dikhususkan tadi ya tentang aspirasi langsung ya, atau mungkin dijabarkan secara umum. Aspirasi saja, oke. Begini, kita kan sudah membuka kotak padi itu sejak hari Rabu minggu kemarin. Apa sih tujuan kami membuka itu? Kemarin kita itu ingin mendengarkan aspirasi langsung dari mahasiswa yang sedang kuliah di sini. Apa sih yang mereka rasakan selama mereka mengikuti perkuliahan? Apa yang kurang? Apa yang kurang, apa yang masih bisa diperbaiki, dan apa harapan mereka, dan apa unek-unek mereka, begitu. Jadi kemarin kita sudah, per hari Minggu kita sudah membuka nih kotaknya nih. Jadi ada, kita sudah membuka kotaknya, dan ada beberapa aspirasi, ada beberapa harapan, ada beberapa doa, dan ada beberapa unek-unek mahasiswa yang sudah kita bikin skala prioritas. Jadi kita tentukan skala prioritasnya berdasarkan seberapa banyak kata-kata atau frekuensinya keluar gitu. Seberapa banyak kalimat itu keluar dalam kotak tersebut begitu. Makanya kita jabarkan kemarin. Mungkin nanti saudara Edi akan membuat teknisnya bagaimana ya. Ini pembuka dari saya. Bisa saya serahkan kepada Edi. Cek. Nah, jadi begini teman-teman. Kemarin kita sudah buka kotak aspirasi, ya kan? Nah, tulisan yang ditulis oleh teman-teman, ya kan, teman-teman mahasiswa itu tidak semua kita urutkan dalam satu list seret, enggak. Itu kita bagi dalam beberapa kategori, ya kan? Karena itu jenisnya macam-macam. Pertama, ada keluhan tentang fasilitas kampus, ya kan, teman-teman mengusulkan itu. Kak, kita butuh ini Kak, butuh ini, ya kan? Pertama keluhan. Yang kedua, kita kategorikan dalam usulan program. Kak, bikin ini dong, bikin information center dong, ya kan? Dan yang ketiga, kita golongkan dengan usulan kebijakan, ya kan? Usulan kebijakan. Yang keempat, mereka mengusulkan tentang budaya. Ada yang komen tentang budaya, Kak, seniornya Kak, kok kayak gini gitu. Kita butuh ini Kak, gitu, ya kan? Jadi ada 4 kategori, ya kan? Usulan program dan lain-lain. Nah, terus yang akan kita lakukan, ya kan? Yang akan kita lakukan adalah untuk usulan program yang paling banyak terulang akan kita ambil program, kan? Karena program orang-orang butuh. Untuk masalah budaya kita akan terapkan dalam program itu. Maaf potong ya. Bagaimana cara mahasiswa-mahasiswa ini tahu bahwa unek-unek mereka atau unek-unek siapa yang memiliki poin terbanyak? Skala prioritas itu kan tadi berdasarkan poin terbanyak ya. Bagaimana mereka tahu isu apa yang sebenarnya paling banyak dibawa oleh mahasiswa seperti itu? Oh ya. Nah, untuk supaya mahasiswa tahu ya. Nanti di akhir minggu ini kita akan publis total dari minggu pertama sampai minggu terakhir. Kita akan publis, kita kasih tahu bahwa ternyata aspirasi mahasiswa teman-teman itu tentang hal ini akan terulang seperti ini berapa kali. Nah, dan nanti di akhirnya kita juga akan umumkan bahwa yang akan kita tarik untuk menjadi program kerja adalah ini gitu. Jadi kita akan akumulasi secara total, ya kan, tidak setengah-setengah gitu. Mungkin terkait gini ya. Jadi kalau kita terpilih memegang amanah sebagai presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa, segala aspirasi dari mahasiswa tersebut akan kita tarik menjadi program kerja kita. Dan kemudian yang terkait dengan budaya itu akan kita terapkan langsung kepada bagaimana program BEM ke depannya. Bagaimana kinerja BEM ke depannya, ini kita akan menyesuaikan dengan aspirasi. Kita sudah punya program, namun kita tambahkan dari program-program yang diharapkan oleh mahasiswa yang ada di kotak tersebut. Makanya kita sangat ingin mahasiswa berpartisipasi dalam kotak tersebut. Sampaikan saja begitu. Terima kasih. Baik, kami persilakan kembali kepada pasangan calon 1 untuk bertanya kepada pasangan calon 3.
pertanyaan pada pasangan nomor urut 3. Perlu diperjelas lagi bahwa STAN ini miniatur Indonesia. Bahwa mahasiswa STAN ini dari Aceh sampai Papua ada. Terutama di BDK-BDK juga ada. Itu masih mahasiswa STAN. Itu masih KM STAN, masih di bawah BEM STAN. Lalu ada berbagai golongan, ada bermacam-macam agama. Pertanyaannya, bagaimana saudara menyusun proja agar tetap ada kontrol terhadap unsur keadilan seperti itu? Bagaimana program kerja yang Anda tawarkan agar dapat mengcover, agar dapat menyeluruh ke seluruh mahasiswa tanpa ada mahasiswa yang merasa tidak adil seperti itu? Apalagi yang di BDK-BDK nih, karena mereka jauh dari kita. Demikian. Cukup, silakan dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tentang hal tersebut, secara sederhana banyak ditanyakan pertanyaan seperti ini. Banyak ditanyakan pertanyaan seperti ini mengenai golongan, mengenai kelas-kelas, mengenai segala macam kepentingan. Lalu jika saya menjadi presiden mahasiswa dan rekan saya menjadi wakil presiden mahasiswa, program apa yang bisa menyeluruhi? Ministry of Finance goes to campus. Apakah ada sekat suku, agama di sana? Teman-teman ada yang bisa jawab? Tidak. Apakah sekolah pemimpin muda hanya mengambil pemimpin-pemimpin dari tanah Jawa? Tidak. Saya yakin dari pimpinan siapapun, dari BEM siapapun, tidak ada pernah terjadi diskriminasi sengaja atas segala program-program yang ada. Kita tidak pernah mengadakan program wayang semalam suntuk dengan anggaran ratusan juta, dengan mengorbankan teman-teman yang lain yang bahkan tidak tahu bahasa Jawa. Tidak. Program-program ini secara real, teman-teman bisa melihat ada 7 program kami dan semuanya tidak terbatas ruang dan waktu. Yes. Oke, tapi fokus kami juga termasuk kepada mereka-mereka yang di BDK. Apakah saudara akan memfasilitasi seluruh direktur untuk pergi melawat ke BDK-BDK atau bagaimana? Itu yang kami tanyakan, bagaimana program kerja yang saudara tawarkan Ya, seperti itu. sebuah sejarah besar tentang BDK-BDK. Saya berbicara banyak dengan Al-Hadi Sembiring, BLM sebelum ini. Saya memberikan satu pertanyaan. Apakah teman-teman BDK memang mau bergabung dengan kita secara kemahasiswaan? Mereka kurang dari 1 tahun berada di BDK. Kegiatan kemahasiswaan kita harus jauh sampai Jurang Mangu. Wisuda teman-teman di Medan harus dilaksanakan di Medan. Wisuda teman-teman Jogja harus dilaksanakan di Jogja. Wisuda teman-teman Malang harus dilaksanakan di Malang. Kebersatuan kita adalah dalam sebuah nama dan pengabdian kita untuk Indonesia. Bukan hanya sekitar kegiatan-kegiatan kemahasiswa. Menarik mereka ke kampus adalah menyusahkan mereka kembali. Setelah 2016, mohon maaf Pak Denil, setelah 2016 di perbincangan saya dengan Pak Denil ketika Senin lalu saya bertemu, saya memohon arahan dari Pak Denil. Saya sangat buta dengan PKN STAN. Sampai 2016, keuangan pendanaan mahasiswa akan seperti ini. Di tingkat 1 belum bisa ditarik dana kemahasiswaan. Lalu secara realistis dengan dana yang terbatas mengirimkan teman-teman BDK ke sini akan sangat memberatkan. Semangat kita adalah semangat kebersatuan, tapi kita dibenturkan dengan realita-realita yang ada. Siapa yang tidak mau bersatu dengan teman-teman BDK? Tidak ada. Tapi kita berbentur kepada realita. Teman-teman BDK Surabaya, teman-teman BDK Malang, teman-teman BDK Jogja sangat bergembira dengan BDK-nya. Maka dengan itu kita pun menjadi bergembira di Jurang Mangu. Berarti intinya tidak ada program kerja yang ditawarkan untuk BDK. Ada yang mendengar saya bilang tidak ada program kerja untuk BDK? Ketika teman-teman sudah akan datang ke Ministry of Finance goes to campus, tidak ada larangan untuk teman-teman datang, tapi memfasilitasi mereka untuk datang. Kami punya kesulitan dana, it's for real, kita kesulitan dana. Kalau dananya banyak, kita akan kumpulkan stand summit semua di sini, tapi kita terbentur, it's for real gitu. Kita menghadapi sebuah problema dan itu ada prioritas yang harus kita unggulkan. Terima kasih.